Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Gak ada yang sakit ya? Alhamdulillah, berarti hadir semua. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa dipimpin oleh Ridho. Silakan dipimpin doa. Tujuan pembelajaran kita, pertama, nanti akan dibagikan LKPD, lembar kerja peserta didik, dan nanti ada diskusi. Kalian dapat memilih indikator yang sesuai pada titrasi penetralan dengan benar, gitu ya. Yang kedua, nanti kalian dapat menerapkan titrasi penetralan dengan benar, dan kali ini, ya. Dan ini kenapa penting titrasi dalam kehidupan sehari-hari? Karena dengan titrasi kita dapat menganalisis suatu kadar. Misal di bidang industri ya, industri makanan, kita bisa menganalisis kadar asam asetat dalam cuka. Nah, untuk garis besar kegiatan pembelajaran kali ini, kita menggunakan model pembelajaran seperti apa? Nah, untuk memulai pelajaran ada pretest. Silakan dibuka HP-nya. Kita melakukan pretest pakai quizzes ya. Kodenya 174205. Pretest ini untuk melihat sejauh mana kalian paham materi titrasi asam basa ya. Saya hasilnya menurut rata-rata memang masih belum paham materi titrasi asam basa. Jadi mudah-mudahan nanti setelah pelajaran bisa lebih paham ya. Ya. Seperti kita ketahui bahwa titrasi itu yang asam basa berarti dia larutannya apa? Asam dan basa. Perlu indikator tidak? Perlu. Biasanya apa indikatornya? PPP. Oke, terus? Apalagi? Metil merah. Terus? Apalagi indikator? Cara menentukan indikator bagaimana? Dilihat dulu larutannya itu asam basa apa, asam kuat atau basa kuat atau asam lemah. Cuka itu tadi larutannya apa, nanti kalian tentukan. Kemudian juga tentukan indikator yang akan digunakan ya. Nah, jadi apakah cuka rumahan yang kalian bawa itu memiliki kadar yang sesuai atau tidak? Belum tentu. Nah, maka untuk memastikannya harus melalui titrasi ya. Nah, sekarang silakan nanti dibuat kelompok seperti kemarin ya. Dan nanti kesepakatannya kita pertama, nanti kalian memakai jas lab sudah ya. Kemudian nanti melakukan eksperimen untuk mencari jawaban sementara dari masalah yang dikemukakan. Tadi masalahnya adalah sama tidak kadar yang ada di dalam botol cuka itu dengan yang ditulis. Kemudian nanti didiskusikan pembagian tugas agar waktunya lebih efisien. Nanti dibagi tugas, siapa yang analisis, siapa yang bawa bahan dan lain-lain. Yang ketiga, pastikan setiap anggota kelompok paham apa yang dilakukan ya. Yang selanjutnya, tulis semua data eksperimen pada tabel. Nanti di dalam LKPD ada tabel data pengamatan, kalian tinggal masukkan ke sana ya. Kemudian analisis semua data yang kalian dapat sehingga didapatkan kadar asam asetat dalam cuka. Terakhir, kalian tulis hipotesis atas masalah yang dikembangkan oleh guru.
gitu ya. Silakan untuk sekarang Bapak akan kasih dulu LKPD. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, silakan dibagi ke belakang. Sudah dibagi semuanya ya? Nyesek cari alasannya. Indikatornya apa? PP. Kenapa? Karena kalau asam aseta tadi asam kuat, asam lemah, maka indikatornya yang dipakai itu. Jadi dijelaskan gitu ya. Kenapa PP? Karena larutan yang dititrasi adalah larutan apa ya? Prosedur bagan alir prosedur. Bebas, mau bagan alir, mau biasa ditulis, tergantung kalian enaknya gimana. Warna nanti warna apa? Merah muda. Merah muda ya. Terus titrasi yang digunakan langsung, tidak langsung, balik atau kembali? Langsung. Misal dari 0 sampai nanti volume akhir berapa gitu maksudnya. Jadi ininya dari sebenarnya 0 kalau sampai berubah warnanya. Akhir ya disamakan, akhir berapa ketika akhir iterasi sampai sama gitu. Praktikumnya udah beresnya. Nah, tinggal sekarang dibereskan dulu. Jadi nanti setelah beres, dicuci, tinggal presentasi ya. Sekarang kita akan mendengarkan presentasi dari tiap kelompok ya. Dari kelompok 1 sampai ke 5 ya. Dimulai dari kelompok 1 nanti ke depan di sini ya. Silakan kelompok 1 dulu. Lalu hasil daripada kadar asam asetat dalam cuka ini yaitu 2,46%. Perbandingannya 22,54% dengan hasil lain. Metode yang digunakan yaitu analisis titrasi langsung secara alkalimetri. Indikator yang digunakan yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dijelaskan beberapa paparan dari beberapa kelompok. Kita ulas lagi
Pertama, literasi yang kita lakukan adalah literasi apa yang kita hitung? Ada ya. Nah, coba kita kembali lagi ke tujuan pembelajaran, bahwa tujuan pelajaran kali ini pertama, kita dapat memilih indikator yang tepat. Indikator yang digunakan adalah indikator itu digunakan karena apa? Dilihat dari larutan yang dikasih, yaitu asam CH3 COH atau asam asetat yang difiltrasi dengan NaOH. Maka indikator yang paling cocok untuk melihat perubahan warna ketika air filtrasi adalah indikator itu kalian sudah bisa. Yang kedua, bisa menerapkan filtrasi penetralan dengan benar dan melaksanakan tahapan filtrasi juga dengan benar. Tadi Bapak lihat juga tahapan filtrasinya sudah sesuai, tidak ada yang kelewat dari mulai standarisasi sampai dengan penentuan kadar asam asetat. Ada yang koplo, ada yang triplo. Kemudian yang keempat, bisa menunjukkan perubahan warna dari asalnya tidak berwarna menjadi berwarna. Kenapa? Merah muda. Jadi ketika tidak berwarna sampai ada perubahan jadi warna merah muda, itu sudah menunjukkan titik akhir filtrasi. Artinya filtrasi sudah selesai. Kalau sampai pekat warnanya berarti sudah jenuh larutannya, maka itu tidak bisa dimasukkan ke dalam data pengamatan. Yang kelima, kalian sudah bisa menganalisis kadar asam asetat secara benar, jujur, dan mandiri. Ya. Walaupun tadi hasilnya kurang berbeda antara yang di label dan hasil eksperimen. Jadi secara kesimpulan, untuk menentukan kadar asam asetat dalam cuka bisa menggunakan titrasi asam ya, karena dilihat dari larutan, larutan asam asetat masuk ke dalam larutan asam, yang NaOH adalah larutan dasar. Indikator itu disesuaikan dengan larutan yang digunakan. Ya. Juga kita kaitkan dengan sabda Nabi, Antahirul amin sodakul muslim ma'as sulada wa fi riwayat ma'an nabi wasidik wasulada yaumal qiyamah. Dari Nabi bersabda, seseorang pedagang muslim yang jujur dan amanah terpercaya akan dikumpulkan bersama para nabi, orang-orang sidik, dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat. Artinya sejajar antara para pengusaha yang jujur, termasuk kalian yang jadi analis, kalau jujur maka sejajar dengan orang-orang yang mati syahid. Artinya masuk ke dalam. Terakhir, untuk mengetahui kemampuan kalian selama pembelajaran, tadi sudah pretest, sekarang post test. Salah. Masih kurang, berarti ada media untuk yang masih di bawah KM 70. Kalau yang sudah pas 100, ada lumayan untuk menambah pengetahuan dalam integrasi asam asetat. Waalaikumsalam. Pak ini mama berapa?